Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa sekalian ya. Pagi ini kita melanjutkan kuliah masalah darah, sel darah. Sekarang pagi ini sel darah putih ya. Sel darah putih atau leukosit ya. Nggak asing lagi ya. Yang minggu lalu sel darah merah. Jadi pembagiannya kalau kita dalam praktikum atau pemeriksaannya di laboratorium itu kan leukosit itu kan ada bagi atau diff count ya, hitung pembedaan atau differential counting ya, yaitu sel darah putih itu kan mulai dari eosinofil, basofil gitu ya, neutrofil yang stub, neutrofil yang segmen, terus apa? Apalagi, Angga? Ayo, macamnya dulu. Eosinofil, basofil, neutrofil, itu ada dua yang stub dan neutrofil yang segmen. Lanjutnya, apalagi jenisnya? Dinda, apa? Dengar nggak? Ya, iya, apa? Coba. Ada 6 kan ya? Limfosit, monosit. Ya, tuh. Nah, kan kamu diajari dulu. Terus kalau kerja memang dalam tempatmu kerja sekarang mungkin tidak menghitung gitu ya, diff count ya. Langsung sudah dengan hematologi analyzer ya. Betul ya Angga ya? Ngomong, jangan angguk-angguk aja. Susilo, iya, betul. Iya, cuma Jadi kamu sudah nggak ngitung diff count ya? pada kasus tertentu tetap lihat di hapusan, dokter. Oke, ya, jadi jangan lupakan itu juga ya, walaupun sudah ada hematologi analyzer. Jadi untuk sel darah putih itu tadi macamnya itu ya, tetapi sebetulnya kaitannya dengan sel darah putih ada juga klaster diferensiasi yang disingkat CD atau CD. Jadi kelompok yang beda dari yang tadi kita hitung di diff count itu. Biasanya diberi nomor ya, CD4, nah, CD4. Nah, itu si kelompoknya jenis leukosit itu ya. Jadi itu kelompoknya yang biasanya berkaitan dengan imunologis kekebalan tubuh. Biasanya kasus-kasus penyakitnya itu infeksi HIV ya, kita lacak tingkatan CD4-nya ya. Lalu ada CD8 atau CD8 itu untuk neoplasma atau kanker ya, dilihat itu juga ya. Tapi yang sekarang kita bicara ya sel darah putih dengan yang count-nya. Secara jumlah itu ada sekitar 5.000 sampai 10.000 ya normal ya, betul ya? Iya, Dinda? dokter. Ya? Betul ya? Halo, Dinda? Bisa dengar nggak? Kok diam? Bisa, dokter. Ya, tolong disaut ya supaya kalian fokus. 5.000 sampai 10.000 ya. Jadi kalau disebut di bawah 5.000 itu istilahnya apa? Susilo Utami. Leukopenia. Ya, oke. Begitu juga kalau di atas normal ya, di atas 10 disebut leukositosis. Oke, jadi tidak lupa ya. Jadi pembelajaran awal dulu ya. Nah, itu kalau dalam klinisinya ya, kalian sudah tahu. Jadi kalau terjadi leukositosis, peningkatan sel darah putih artinya apa? Kan kalian udah sedikit banyaknya tahu ya, Angga ya. Apa Angga kalau leukositosis? Kalau ditemukan hasil laboratoriummu, kamu hitung sel darah putihnya ternyata lebih dari 10.000 nih. Ya. Leukositosis apa tuh artinya? Oke.
lupa ya, tapi nggak apa-apa. Walaupun itu bukan kompetensimu, tapi paling tidak kamu paham. Jadi maksud dari darah pasien ini yang darah putihnya kok naik ini ada masalah apa ya? Itu mestinya kamu tahu supaya mencocokkan dengan pemeriksaan atau keluhan pasiennya ya. Jadi biasanya kalau leukositosis itu ada proses infeksi peradangan ya. Jadi seumpama ini di rumah sakit atau di puskesmas ya, disuruh periksa pasien A ini dengan diagnosis kerjanya umpamanya TBC atau suspek ya, suspek apa infeksi lah, kasus infeksi ya yang akut ya, suspek itu ya. Terus kamu periksa dengan hematologi analyzer gitu kan, sekarang model ya di puskesmas pun juga banyak ya, betul ya, betul ya Susilo ya, Angga ya, Iya, betul. dokter. Nah, setelah itu dilihatlah jumlah sel darah putihnya, loh kok leukopeni umpamanya begitu ya, atau kurang atau bahkan mungkin normal, bener nggak nih? Nah, paling nggak kamu melakukan suatu cross check ya, membuat diplo pemeriksaan ya dengan menghitung sel darah putih manual, ya kan? Dengan menghitung sel darah putih manual, ternyata hasilnya kok di atas normal ya. Makanya itu pengetahuan ilmu manualnya ini jangan sampai lupa ya. Namanya alat pun suatu ketika programnya ada trouble ya, atau reagennya rusak atau bagaimana ya, bisa saja tidak valid hasilnya. Paham maksudnya ya? Iya, dokter. Dinda? Ya. Paham. Kita lanjut ya. Lalu berdasarkan ada tidaknya granul, masih ingat ya ketika di bawah hapusan darah, di bawah mikroskop hapusan darah kan ada yang bergranul dan agranul kan gitu ya? Iya. Ya, itu ada pembagiannya berdasarkan ada tidaknya granul ya. Contohnya yang bergranulosit kelompok neutropil kan gitu ya, eosinofil ya. Yang agranulosit yang tidak bergranul itu limfosit, monosit ya. Lalu juga ada pembagiannya berdasarkan banyaknya inti. Ya, bisa banyak inti atau polinukleus atau polimorfi. Ya. Itu kelompoknya yang poli itu banyak ya. Itu kelompok neutropil, kelompoknya eosinofil, basofil, monosit. Tapi kalau yang mono itu satu ya, limfosit. Gitu ya. Sampai di sini bisa diikutin. Ini kan yang Bisa, ngulang dokter. aja yang kamu pernah ikut pelajaran dulu nih mungkin ya, udah berapa tahun yang lalu ya, sebelum kerja ya, sebelum kamu lulus ya. Jadi kan ini saya ingatkan lagi. Lalu fungsinya tadi secara teori leukosit itu untuk apa? Coba siapa yang mau? Ini kurang satu yang masuk atau kurang dua anaknya nih? Semua. Kurang dua ya, nggak apa-apa. Ayo, fungsinya sel darah putih secara umum apa? Teorinya. Sebagai bentuk perlawanan terhadap agen yang masuk ke dalam tubuh. Ya, artinya untuk pertahanan ya, perlawanan ya. Nah, ngomong perlawanan atau pertahanan itu kita bagi dua besar aja ya. Yang pertama yang bertahan dengan strategi menyerang. Caranya ibaratnya kalau main sepak bola begitu ya, striker menyerang. Nah, itu menyerang kalau ada tadi kata Susilo itu benda asing ya, di sini dikatakan benda asing bisa berupa kuman-kuman ya, bakteri, virus gitu ya, maupun sel matinya sendiri. Ya. Nah, dia serang, dia makan. Siapa yang berperan untuk memakannya? Namanya Makrofag.
Makrofag, betul ya, kan begitu ya. Lalu yang kelompok strategi yang kedua, dia untuk mempertahankannya itu dengan cara defensif ya, untuk bertahan. Jadi nggak nyerang, tapi dia memproduksi apa? Zatnya atau bahan seperti yang apa namanya disebut imunoglobulinnya, gitu ya. Nah, itu yang berperan di membentuk imunoglobulin siapa? Antibodi. Limfosit. Limfosit, ya. Kan gitu kan ya? Masih ingat nggak? Nah, itu Iya. pada strategi untuk mempertahankan. Lalu selain untuk mempertahankan, sel darah putih juga merepair, memperbaiki sel-sel dinding pembuluh darah. Ya? Paham ya? Iya, dokter. Iya. Oke, lanjut. Itu sampai di teorinya. Ya. Usianya si leukosit berapa ya? Kalau eritrosit kemarin minggu lalu berapa usianya? 120 hari. Ya, kurang lebihnya ya 100 sampai 120 hari. Kalau leukosit? Berapa? Googling, ayo. Kalau sekarang anak sekarang kan googling, nggak buka buku, googling. Ayo berapa? 5 sampai 10? Ayo. 10 hari. Apa? 10 hari. Ayo apa ayo? Angga, ayo. Halo. Aduh. Bisa, dokter. Gimana? Lanjut dulu ya, mosok gitu nggak tahu ya. Oke, ini masih ada slide lainnya nih. Bentar, tunggu. Nah, ini granulosit ya. Kelihatan di slide apa di monitormu ya? Kelihatan. Ya. Iya, Dok. Ya. Yang granulosit itu ya kurang lebih besarnya 10 sampai 12 mikron dan bergranul, namanya bergranulosit ya. Neutropil contohnya ya. Ada inti yang terdiri dari lebih dari 2, namanya itu kan lobus ya, berlobus. Itu yang mana tuh? Neutropil yang mana tuh ya? Yang staf apa yang segmen kan? Ayo kamu bisa ingat-ingat lagi ya. Bahkan lobusnya bisa lebih dari 2 ya. Lalu eosinofil atau asidofil ya, ada 2 inti, granulnya besar dan kasar. Ya. Lalu ada yang disebut sebagai apa? Basofil ya, yang tidak jelas intinya, bisa 2 atau lebih ya. Bergranul ya. Jadi itu yang granulosit ya. Lalu yang agranulosit, namanya A itu kan tidak ya, jadi tidak mempunyai granul ya. Besarnya lebih kurang, hampir lebih tinggi sedikit, lebih besar titik ya, dengan yang granul ya, 12 sampai 10 mikron. Apa saja ini? Limfosit contohnya, intinya hampir sebesar selnya sendiri. Monosit ada 2 macam inti ya.
berupa seperti ginjal atau kacang merah dan tapal kuda ya. Jadi itu morfologinya ya, itu kamu bisa lihat, baca lagi ya. Ini Bernika baru bergabung ya, nggak apa-apa ya. Saya sudah dari tadi, dokter. Oh gitu. Oh, Citra tuh ada Husnul. Ini juga dari tadi semua ya, dari jam 6 tadi ya. Jam 6. Yes. Lalu sifat-sifat sel darah putih amoeboid, apa maksudnya? Dapat merubah bentuk gitu ya. Amoeboid ini seperti it itu, atau it itu like this ya, seperti. Jadi seperti amuba. Dia bisa merubah bentuk gitu ya. Sel-sel darah putih itu sifatnya begitu. Lalu punya sifat kedua yang disebut fagositosit. Ya, itu yang memakan ya. Itu fungsi untuk defense-nya, pertahanan tubuh kita ya. Memfagosit. Jadi ngomong sekarang nih, contohnya nih pandemi SARS-CoV-2 ya, atau COVID-19 ya. Itu kan virus. Nah, itu prajurit kita di dalam tubuh kita tuh berperan banget. Leukosit itu yang memiliki sifat fagositosis. Khususnya lagi yang memiliki sifat memakropak ya. Siapa tuh sel tadi udah dijawab sama Susila ya, tadi dengar ya. Ada berapa mahasiswa ya semuanya ini? Angga mana Angga? Halo? Susilo? Temanmu yang ikut kelas ini ada berapa? 5 mahasiswa, dokter. Iya. Ada berapa? Terus ada 5, dokter, hadir semua. 5 ya? 5 itu siapa aja? Angga, Susila Utami, Bernika, Dinda, sama Citra. Dewi Sinta itu? Bukan. Devi Sinta Dwi Lestari? Bukan Proksus. Itu apa? Devi, ini ada kan di sini? Bukan namamu atau namamu ini? Iya, Pak. Iya. Kamu Proksus? Bukan, Pak. Apa? Pak. Reguler? Iya. Kalau reguler masih di eritrosit. Bedanya gitu, nanti ikutnya kamu yang habis ini. Soalnya disuruh join kurang 5 menit ya, Pak. Iya, tapi kan linknya beda. Ngekliknya kamu jangan klik link yang ini, kan sudah dari teman-temanmu ada. Mohon Nggak maaf apa-apa, ya, Pak. boleh ikut, tapi nanti materinya beda ya. Masih sih eritrosit, nggak masalah, silakan, nggak apa-apa ikut. Cuma nanti untuk yang eritrosit kamu juga harus ikut, Devi ya. Boleh, silakan. Astri Iya, Pak. itu ya, boleh. Ya. Tapi link yang eritrosit coba nanti dilihat ya. Jadi jangan sudah ikut sekarang. Ya, ini banyak sepertinya maaf, Pak. Yang reguler ini pada ikut semua nih ya. Iya, Pak. Tadi soalnya apa itu Bapak ngirimnya linknya yang ini, Pak. Ya, coba nanti dilihat ya. Tanyakan sama PJMK-nya itu ya, nanti yang mana itu ya. Pokoknya judulnya eritrosit ya. Tapi nggak apa-apa ikut ini sekarang, ikut nggak apa-apa. Tapi nanti eritrosit ikut juga, gitu loh. Waktunya kuliah besok minggu depan leukosit, jadi kita tinggal diskusi lain ya. Oke ya, baik saya lanjut ya. Jadi
yang proksus juga, pakai yang reguler juga. Jadi si virus COVID-19 ini ya, jadi masuk ke tubuh manusia, lalu setelah proses imunologinya itu, ya, si limfosit memproduksi imunoglobulinnya, antibodinya, ya. Di samping juga mungkin memakrofag, ya. Jadi prosesnya kayak begitu. Nah, tinggal kuat-kuatan tuh, yang kuat siapa ya? Ya itu yang jadi masalah ya. Lalu sifat ketiga adalah diapedesis ya. Diapedesis itu dapat keluar masuk jaringan dan pembuluh darah ya. Jadi dia bisa merembes ya. Itu sifat dari sel darah putih ya. Oke. Ini trombosit ya, minggu depan lagi nih. Sekarang dari kita diskusikan sedikit masalah sel darah putih, khususnya yang proksus ya. Yang proksus ya. Ada yang mau ditanyakan? Belum, dokter. Belum. Kapan kalau adanya? Lah, kok kuyuk? Ya. Jadi intinya kamu, apa sih, gini aja saya tanya, apa sih fungsinya atau manfaatnya menghitung atau mendeteksi atau memeriksa sel darah putih? Atau pada kasus-kasus apa diperlukannya? Biasanya kalau ada pasien datang, kemudian ada demam dan sebagainya, itu kan dicek kan untuk darah lengkapnya dokter. Ya, leukositnya kan untuk infeksi apa enggak? Ngoten. Iya. Ya mungkin maksudmu untuk screening test ya. Kalau teori zaman dulu kan lakukan screening test ya, termasuk div count itu masuk kelompok screening test ya di sini ya. Jadi men-screening apakah pokoknya pasien baru MRS umpamanya gitu ya. Kamu di rumah sakit ya Susilo ya. Ya. Terus protapnya kan salah satunya kan darah lengkap gitu ya. Nah itu termasuk menghitung ini. Apalagi era sekarang ya langsung berat ya, hematologi analisis sudah keluar semua nggak. Jadi screeningnya ya semua ya. Ya salah satunya untuk itu, untuk memilah nanti ya. Oh ini kasusnya mungkin arahnya infeksius atau bagaimana dan sebagainya ya. Mencocokkan juga. Umpamanya nih kasus nggak usah COVID ya, medeni ya, lagi pandemi ya. DB umpama ya, lagi DB akut nih masih 1, 2, 3 harian nih dari inkubasinya ya. Harapannya gambaran laboratorium hematologinya apa yang didapat? Laboratorium hematologinya loh ya, apa yang didapat? Demam berdarah yang akut, yang masih awal ya, akut ya. Apa harapannya? Biasanya kalau masih 3 atau 4 hari, leukositnya belum ada penurunan yang signifikan, begitupun trombosit. Bahkan mungkin malah meningkat ya. Karena leukositosis mungkin ya, bisa juga normal. Oke, betul. Lalu apalagi, Susilo? Pengalamanmu? Trombositnya dia tidak lebih dari 150. Masih normal aja ya, masih baru ya. Iya. Oke. Tapi kalau sudah perdarahan ya, mungkin stadiumnya udah meningkat ya, bisa terjadi trombositopeni kan ya. Iya. Ya. Lalu apalagi secara hematologi dulu? Kan hematologi analyzer kelihatan semua tuh. Apalagi? Kalau untuk hematokritnya juga belum begitu kelihatan. Hematokrit, betul. Kita bicara kemarin ya, minggu lalu di eritrosit hematokritnya dilihat. Karena prosesnya ini kasusnya perdarahan ya. Jadi perbandingannya volume sel darah tadi itu ya. Apalagi? Memang kan masih akut, masih awal ya.
LED-nya perlu nggak? Ya, untuk cross check aja, kan namanya kasus infeksi ya, infeksi virus. Walaupun infeksi virus ya, nggak mesti harus bakteri ya. LED-nya gimana nih? Nah, gitu. Jadi intinya begitu. Kita tahu minimal analis bisa paham juga ya. Perkara nanti istilahnya penerjemahkannya itu kalau ini meningkat, menurun atau belum meningkat atau menurun itu memang kompetensi dokter ya. Tapi kamu tahu gambarannya. Kalau kasusnya gini nih harapannya gambarannya begini nih. Tapi kalau ternyata kamu dapat lu kok beda ya. Nah, apa metodeku salah, caraku salah, atau ada SOP yang kamu lakukan itu ada yang kelewat ya dan sebagainya. Jadi sebagai kontrol ya. Contoh aja nih seperti kasus anemi. Sederhana aja ya. Karena kasusnya mungkin perdarahan ya. Perdarahannya bisa macam-macam lah dan apa dan sebagainya ya. Nah, selain hemoglobin apa yang dilihat? Apa cukup hemoglobin aja sebagai seorang analis? Eritrosit dan hematokritnya juga diperhatikan. Eritrositnya apanya? Angga mana Angga nih? Nggak ngomong. Selain eritrosit apanya? Yaitu jumlah eritrosit ya. Iya. Iya toh? Kita lihat kan HB-nya berkurang ini karena memang HB-nya yang rusak aja atau dengan sel darah merahnya juga berkurang ya. Jadi harus imbang. Jadi kita tahu ya untuk ngecek cross-check-kannya itu ya. Nah, itu memang kompetensi pada dokternya, tapi kalian paling enggak kalau menemukan HB rendah banget ya pamanya, tapi ERI-nya normal gitu, tinggi banget, pusing salah periksa atau bagaimana gitu ya. Ada yang ditanyakan? Ayo, itu tadi pertanyaan dari saya. Ada yang mau tanyakan dulu lagi enggak? Citra, Okto. Oke, nggak apa-apa. Kalau belum ada, lain waktu kita ya. Ini berhubung sudah disundeli surung dari kelas yang reguler, ya mohon maaf. Jadi ya kita selesaikan dulu ini kuliah ini. Minggu depan kita ngomong keping darah ya atau trombosit ya. Nah, kita nanti tolong banyak diskusi pengalamanmu, kan kalian udah kerja tuh, jadi pastinya ada. Walaupun hematologi analyzer kan bisa. Kasusnya pasien ini umpamanya ibu hamil gitu ya. Ibu hamil bumil kek, pernah dengar nggak tuh istilah bumil kek? Kekurangan energi kalori ya. Pernah dengar nggak yang di puskesmas atau rumah sakit? Pernah dengar ya? Hah? Belum, dokter. Belum pernah. Kasihan banget ya, belum pernah ya. Kamu kerjanya di mana? Kamu kerjanya nggak di puskesmas, bukan? Bukan, di rumah sakit. Bukan. Di klinik semua. Iya, klinik laboratorium ya. Yang puskesmas Dek Dinda sama Dek Angga, dokter. Nah, iya tanya Angga itu kan pasti mosok nggak ngerti walaupun karena ada program namanya pemeriksaan ibu hamil terpadu di mana lab itu salah satu ujung tombak analisnya. Ya ada istilah ibu hamil dengan kondisi status gizinya tuh gitu, kurang gizi, kekurangan energi kalori, bumil kek. Nah, itu kan dilihat HB ya, dilihat ya hitung sel darah ya. Itu juga. Jadi kalian harus, walaupun kamu hanya di laboratoris atau di klinik laboratorium, ya harus ngikutin juga ya. Kalau yang rumah sakit sama puskesmas kan istilahnya langsung ada pasien ketemu pasien. Kalau di laboratorium kan bisa ada pasien, kadang hanya spesimen yang datang, kadang kan gitu ya, rujukan gitu ya.
Jadi sama aja harus ngikutin ya. Oke, kalau nggak ada ya kita akhiri untuk sementara ini. Minggu depan kita lanjut. Angga mana? Angga udah keluar ya? Tak kedengeran suaranya? Belum, dokter. Tapi nggak kedengeran suaranya, nggak ada suaranya. Guyang-guyu aja enggak ini. Ya udah. Ya, baik, terima kasih atas perhatianmu. Tolong belajar lagi. Dengan ini kalian punya nilai plusnya karena sudah ada pengalaman bekerja dan sudah ada sebelumnya lulus apa semak ya istilahnya ya. Ya enggak ya? Iya, Tuh, dokter. jadi kan ada anu ya, ilmunya dikit-dikit dan dipraktekkan sudah di kerjamu. Nah, kita upgrade, kita tingkatkan lagi ini ya. Jadi minggu depan saya harap lebih banyak kita diskusinya. Itu saja ya. Iya, dokter. Baik, terima Oke. kasih. Sampai ketemu di minggu berikutnya. Jaga kesehatan ya, tetap belajar yang giat. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.